Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Ini adalah Wuling Almaz, salah satu SUV milik Wuling. Dan ini bukan hanya sebuah Almaz biasa, karena ini adalah varian tertinggi dari Wuling Almaz, yaitu Wuling Almaz RS Hybrid. Jadi dia sudah lebih kencang dibanding varian yang Almaz RS biasa. Dan di video kali ini aku akan memperlihatkan ke teman-teman secara menyeluruh, mulai dari eksteriornya, interiornya, secanggih apa mobil ini, dan juga senyaman apa mobil ini. Karena aku dipinjamkan oleh unit ini oleh Wuling Motors Indonesia untuk ngetes mobil ini selama beberapa hari untuk tes lengkap. Jadi kita akan lihat semua itu. Simak videonya. Ini adalah Wuling Almaz RS Hybrid. Wuling Almaz sendiri itu sudah cukup lama kehadirannya di Indonesia, itu mulai dari 2018 atau dari 2019, dan hingga 2023 ini masih belum berganti generasi, ya, tapi sudah melakukan facelift, dan itu unitnya diluncurkan di Gias 2023 kemarin. Tapi sedangkan belum dijual sepertinya, jadi masih yang dijual itu adalah yang varian seperti di sebelahku ini modelnya. Almaz sendiri itu ada beberapa varian, ada Almaz biasa, Almaz RS, Almaz RS Pro, dan Almaz RS Hybrid. Yang Almaz RS Hybridnya adalah varian tertingginya. Nah, perbedaannya apa? Satu, ada list warna biru, jadi ada aksen-aksen warna biru di depan sini, lalu juga di logo RS-nya ini, lalu di lampu bagian bawah sini nih, lampu utamanya sampingnya juga ada warna birunya, di belakang pun juga ada, nanti kita akan lihat. Bagian depan memang mobil ini terlihat cukup gagah ya. Ada grill yang besar di bagian depan sini, ada logo RS seperti aku bilang berwarna biru dia. Ada logo Wuling yang besar, chrome seperti ini. Ada kamera di depan, karena ini mobil sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi ada kamera di depan sini, spion kanan dan spion kiri, sama ada di bagian belakang juga. Di bawah ini ada aksen karbon. Walaupun bukan karbon beneran, dan hanya aksen-aksen aja ini. Di atas ada kamera, karena ini mobil sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat banyak sekali, seperti lane keeping assist, lane departure warning. Di bawah ada radar untuk fitur adaptive cruise controlnya. Digabung, mobil ini sudah bisa dibilang memiliki fitur-fitur semi autonomous, yang berarti bisa menyetir sendiri. Jadi nanti kita akan lihat juga seperti apa fitur-fiturnya, karena ini mobil dengan harga masih di bawah 500 juta, hanya sekitar 470 sampai 480 juta. Mobil ini bisa dibilang fiturnya sangat banyak sekali. Nanti kita akan lihat. Kita lihat ke bagian sampingnya. Velg dia berukuran 18 inci, dan ini velg yang khusus untuk yang varian hybrid. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan TPMS atau Tire Pressure Monitoring. Jadi kita bisa cek tekanan ban dari bagian MID di dalam. Nanti kita lihat juga. Spion dia sudah dilipat secara otomatis, tapi dia masih belum ada blind spot monitoring juga. Dia warnanya hitam. Jadi ini mobil two-tone ya. Bawahnya bisa putih, atasnya bisa warna hitam. Warnanya sih ada macam-macam, bukan hanya putih, tapi keren juga kalau misalnya dia warnanya two-tone. Dan ini mobil sangat besar jujur aja, dan tinggi sekali nih mobil, sangat tinggi. Kuncinya dia sudah dilengkapi dengan keyless smart key, jadi gampang sekali, kunci cukup dikantongin aja. Membuka mengunci mobilnya ada tombol di sini, tinggal kita tekan dan mobil akan langsung terkunci. Membukanya pun juga sama, kita harus tekan dulu tombol di sini, bukan masukin tangan seperti ini. Sama ada aksen-aksen chrome juga di bagian handle pintunya. Bagian belakangnya dia lampunya dia bentuknya bagus, dia keren. Kita lihat aja bentuknya langsung ya. Bentuknya dia seperti ini. Kita kunci dulu. Nah, dia sequential juga untuk lampu indikatornya. Nah, dia lampu seperti ini yang bagus juga. Lampu indikatornya dia sequential yang bagus juga. Nah, untuk lampunya sendiri pada saat dibuka itu bisa dipilih mau selama berapa detik. Mau 15 detik, mau 30 detik, mau 75 detik, itu bisa dipilih juga dari di bagian dalam. Di bawah juga ada aksen-aksen karbon lagi, sama ada aksen seperti ada lubang knalpot yang walaupun bukan ya. Jadi kesannya agak aneh menurutku karena nggak ada knalpotnya. Knalpot aslinya tuh di bagian bawah, dan besar juga knalpotnya dia. Suaranya pun juga kalau dari dalam bisa kedengeran cukup sporty lah untuk knalpot ya, kalau dari dalam ya. Bagasi dia besar, kalau dilipat, nah kita coba berdirikan.
Nah kalau diberdirikan dia hanya segini kapasitasnya. Ini tidak begitu besar lah, tapi kalau dilipat dia lantai ratanya nggak begitu rata banget, karena ada kayak semacam turunnya sedikit dari bagian paling belakangnya. Sama ada apar kalau misalnya kita beli mobilnya. Nah yang Almaz Hybrid ini dia tidak dilengkapi dengan ban serep. Kenapa? Karena baterainya itu diletakinnya di bagian bawah sini, bagian belakang sini. Jadi tidak ada ban serep lah resikonya kalau misalnya yang versi hybridnya ini. Tapi nggak apa-apa. Pintu dia masih belum elektrik juga untuk buka tutupnya. Oke, kita langsung lihat aja ke bagian interior. Sebelum ini kita lihat juga nih ada logo Almaz, sama yang spesialnya adalah logo hybridnya ini. Hybridnya IG-nya dibuat logo petir seperti ini yang bagus juga. Mobil ini memiliki mesin 2000 cc 4 silinder dengan turbo menghasilkan tenaga 123 PS. Digabung dengan motor listrik, mobil ini bisa menghasilkan tenaga 173 PS serta torsinya 320 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Kecepatan maksimumnya kalau menggunakan motor listriknya atau mesin listriknya itu bisa sampai 40 km per jam. Klaimnya dari Wuling begitu. Nanti kita coba apakah betul. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam di bawah 10 detik, hanya 9,1 detik, yang berarti jauh lebih cepat dibanding yang non hybridnya. Oke, sekarang kita coba lihat ke bagian interiornya. Oke. Oke, bagian row keduanya dia lega banget enggak. Ini adalah posisi berkendara aku. Tinggiku 179 cm. Headroom dia ada 5 jari lebih sedikit dia. Legroomnya hanya 4 jari aja untuk legroomnya. Kursinya dia sandarannya dia tidak begitu empuk kalau menurutku. Kursinya dudukannya dia enak. Di tengah ada tempat armrest juga. Ada cup holder 2 di bagian depan sini, tapi cup holdernya nggak begitu besar dia. Tapi sandaran tangannya dia empuk. Di sini ada 2 AC, pengaturannya ngikutin pengaturan dari bagian depan, kecuali row paling belakang dia itu mengikuti punya pengaturannya tersendiri. Sama di bawah ada satu colokan USB-C. Jadi hanya satu, jadi kalau mau ngecas kanan kiri harus gantian dulu. Sama ada sunroof yang sangat besar sekali. Sama ada lampu mungkin untuk baca. Lampu sudah LED di kanan sama di kiri juga. Pintu dia soft touch, semuanya menggunakan warna yang terang seperti ini. Speakernya dia premium juga, ini adalah speaker Infinity dan suaranya bagus. Memang tidak setara dengan Bose atau Harman Kardon, tapi suaranya dia enak untuk speakernya. Oke, kita sekarang lihat bagian paling depannya. Karena membeli sebuah Wuling seperti ini, mungkin kita lebih banyak menyetir mobil ini. Kita juga akan lihat seberapa banyak fitur-fitur yang dimiliki oleh mobil ini. Let's go ke bagian depan. Udah. Nah, interiornya sekarang kita lihat. Berhubung ini adalah sebuah hybrid, kita nyalain dulu. Nah, jadi dia masih menggunakan mesin listrik. Nah, yang menarik perhatian pertamaku adalah head unit tengah ini. Besar sekali ini, bagaikan iPad sih kalau misalnya aku bilang ya. Dia sangat besar sekali. Pengaturan-pengaturannya semua ada di bagian tengah sini. Mulai dari fitur-fiturnya mau kita aktifinnya semua dari bagian sini. Untuk front collision warningnya, active brake assistnya, lane departure warningnya semua ada di bagian tengah sini. Mau peringatannya seperti apapun juga semua bisa kita atur dari sini. AC pun juga dari sini. Nah, jadi memang, tapi kerugiannya adalah kalau pengaturan AC dari sini pada saat kita nyetir terutama ya, itu agak distractionnya lumayan juga. Karena kalau kita mau ngatur itu perlu lihat dulu lah mau mencet kemananya semua. Tapi ini mobil sudah dilengkapi dengan voice command juga. Kita tinggal ngomong aja, ada mbak-mbak yang keluar nanti ngomong. Jadi, halo Wuling. Halo. Buka jendela sebelah kanan. Oke, membuka jendela. Jadi kita harus spesifik belakang. tapi ngomong, kalau enggak dia ngasal. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Buka jendela sebelah kanan depan. Oke, membuka jendela kanan depan. Jadi bisa kita perintah termasuk untuk menyalakan wiper pun juga, untuk meningkatkan suhu AC dan membuka sunroofnya seperti ini. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka
sunroof. Bukan hanya buka jendela, buka sunroof, nyalakan wiper, bahkan ini mobil bisa ngasih tahu saat ini jam berapa. Halo Wuling, Halo, jam berapa sekarang? sekarang pukul 16:45. Halo Wuling, Halo, hari apa sekarang? hari ini hari Minggu. Nah sekarang hari Minggu, betul. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Halo Wulingnya ini. Kita tutup sunroofnya dulu. Halo Wuling, halo Wuling, Halo, tutup sunroof. oke, menutup Tutup sunroof. sunroofnya. Sekarang kita lanjut lagi. Posisi berkendara. Ini harus aku akui, posisi berkendaranya jujur aja kurang enak kalau menurutku. Kenapa? Yang pertama adalah setir tidak bisa diatur teleskopik. Jadi ini lihat nih, kita buka. Dia hanya bisa naik turun, dan setirnya ini juga posisinya agak naik begini dia. Jadi agak ke atas, dan turunnya itu nggak bisa turun banget, dan dia nggak bisa teleskopik. Jadi nggak bisa dapetin posisi yang enak kalau menurutku ya. Terus yang kedua adalah untuk ngatur tinggi rendah kursinya. Ini adalah posisi paling rendah saat ini, dan untukku ini masih cukup tinggi, dan ini masih bisa ditinggiin lagi. Jadi kalau menurutku ini masih kurang rendah, dan posisi berkendara juga kurang enak menurutku, dan kakiku juga agak sakit lama kelamaan nyetir, karena kan kalau mau nyari posisi tangan yang pas kakiku terlalu dekat, kalau mau nyari ukuran kakinya yang pas ya tanganku kejauhan. Jadi ada plus minusnya juga. Jadi menurutku kurang enak kalau posisi berkendaranya. Di setirnya sendiri dia tombolnya ada lumayan banyak. Sebelah kiri adalah untuk adaptive cruise control. Cruise control yang bisa menjaga jarak antara mobil kita dengan mobil di depannya. Termasuk juga mobil ini sudah dilengkapi dengan low speed feeling. Jadi low speed following maksudku. Jadi di kemacetan pun dia juga bisa ngegas ngerem sendiri secara otomatis tanpa kita perlu ngegas dan ngerem. Digabung dengan fitur lane keeping assist, ini mobil sudah bisa semi autonomous, yang berarti dia bisa nyetir sendiri. Tengah dia dilengkapi dengan wireless charging juga yang bisa kita aktifkan dan nonaktifkan dari bagian head unit depannya. Transmisi dia menggunakan, nah ini mesinnya sekarang dia nyala, nih berubah langsung jadi HEV dia. Transmisi tengahnya tuasnya dia menggunakan semacam joystick seperti ini, yang cara menggunakannya pun juga simpel. Ada tombol di belakang, kalau ke D kita turunin, kalau netral kita tekan sekali ke atas, kalau ke reverse kita tekan 2 kali ke atas. Ke P nya cukup kita tekan tombol di sini saja. Dia dilengkapi dengan parking brake elektronik, dengan auto hold, lock unlocknya ada di sini, sama untuk sensor parkir bisa kita aktifkan dan nonaktifkan dari sini. Sama untuk mengaktifkan AC belakang pun juga bisa dari bagian sini. Nah ini ada sejujurnya agak aneh menurutku ya. Traction control itu adalah fitur yang untuk menjaga traksi dari mobil, kestabilan dari mobil. Ini adalah stability control, dan ini ditempatkan di bagian kiri, di bagian penumpang. Dan ini cara menonaktifkannya hanya tekan sekali saja, dia akan langsung off. Mending lah ya kalau misalnya dia harus tekan agak lama baru off, tapi ini tekan sekali saja. Kalau misalnya anak-anak yang duduk di sini mainan-mainan tombol dipencet-pencet, stability controlnya bisa off. Suara klaksonnya juga cukup berwibawa dia, cukup berwibawa. Tapi kalau dari dalam semua pintu ditutup, itu suara agak jauh klaksonnya, jadi hanya di luar saja yang kedengeran. Kita dengerin lagu mungkin suara klaksonnya nggak kedengeran. Nah iya, kayak di ujung sana suara klaksonnya. Ada 2 cup holder di sini. Di kanan adalah untuk pengaturan spion. Oke, kita langsung aja rasain seperti apa sih rasanya mobil ini di jalan, apalagi menggunakan hybrid ya. Dan mobil ini juga lebih kencang dibanding yang versi non hybridnya. Pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai mesin hybrid yang dimiliki oleh Wuling Almaz ini. Mesin hybridnya ini bisa dibilang dia cukup halus ya, apalagi pada saat perpindahannya dia hampir nggak ada rasanya. Nah untuk top speed menggunakan mesin hybridnya katanya itu hanya bisa mencapai antara 30 sampai 40 km per jam. Tapi ini unik nih, aku di tol lari 70 sampai 80 km per jam. Kalau kita ngegasnya nggak dalam, hanya sedikit saja, itu dia akan tiba-tiba berubah lagi ke mesin listriknya. Jadi hanya menggunakan listrik di jalan. Jadi tetap enak juga, halus ya. Entah kenapa bisa sampai kecepatan tinggi gitu juga, padahal klaimnya hanya bisa 30 sampai 40 km per jam. Itu unik, itu unik banget.
Ya nih, aku sekarang lari 60 km per jam, dia menggunakan menggunakan mesin listrik lagi. Terus untuk suaranya ya, mesin listriknya itu jadi ada suaranya juga, bukan hanya yang melaju tanpa suara gitu, enggak, dia ada suara khasnya mobil listrik lah. Mau ngedeskripsiinnya mungkin agak susah, tapi ada suara-suara khas mobil listrik dia pada saat menggunakan mesin listrik. Dan suara knalpotnya nih, suara knalpotnya apalagi pada saat diem di tempat itu bisa kedengeran, agak terlalu kedengeran lah ke dalam, jadi kabin itu kurang kedap kalau misalnya untuk suara knalpot itu kedengeran banget sampai dalam kabin. Kalau dari posisi berkendara sendiri, seperti yang aku bilang, dia kurang enak posisi berkendaranya menurutku, karena aku tidak bisa mendapatkan posisi berkendara yang enak di mobil ini. Jadi setir dia terlalu kalau misalnya ngatur untuk posisi berkendara terlalu dekat, tangannya dekat, kakinya bisa jauh. Tapi kalau misalnya aku mau ngepasin buat kaki, ininya terlalu jauh setirnya, jadi agak kurang lah. Apalagi juga ini masih belum teleskopik, dia setirnya belum teleskopik, walaupun di Wuling Almaz yang baru dia sudah bisa teleskopik setirnya. Itu mungkin dia bisa lebih baik mungkin untuk posisi berkendaranya. Sama juga untuk pengaturan ini, dia posisi kursi paling rendah tidak bisa yang paling rendah. Tapi setirnya sendiri beratnya juga dia oke lah, beratnya mantep deh ini. Lalu seberapa nyamankah mobil ini? Untuk kenyamanannya sendiri, dia suspensi bisa dibilang cukup empuk ya. Dia empuk, tapi ada beberapa kondisi jalan mungkin yang bisa membuat suspensi ini berasa cukup keras, seperti di speed bump, apalagi di BSD sini ya kan ada sebagian beberapa speed bump yang cukup tinggi, itu berasa banget, betul-betul berasa banget di speed bumpnya itu. Tapi kalau di kondisi-kondisi jalan seperti di tol segala macam, ini mobil bisa lari dengan bisa jalan dengan cukup enak, suspensinya pun dia enak. Dengan menggunakan mesin hybrid, apakah mobil ini bisa sangat irit untuk konsumsi BBM-nya? Kalau dibanding Almaz yang bukan hybrid, ya ini mobil lebih irit. Tapi kalau dibandingin hybrid yang lain seperti Innova Zenix, enggak, justru ini mobil lebih boros dibanding Innova Zenix. Untuk dalam tol dengan kecepatan rata-rata 90 sampai 100 km per jam, mobil ini hanya bisa mencatat 16 sampai dengan 16,5 km per liter. Sedangkan untuk dalam kota, mobil ini bisa mencatat untuk kecepatan rata-rata 22 km per jam ya. Mobil ini hanya bisa mencatat 16,5 sampai 17 km per liter. Yang berarti jauh lebih bukan jauh lebih boros, tapi lebih boros dibanding Innova Zenix. Kalau misalnya yang non hybrid itu bahkan dia di bawah 10 km per liter setahuku untuk keiritannya. Jadi kalau dibanding yang rival hybridnya lain, dia masih lebih boros. Dengan harga 480 jutaan, mobil ini memiliki fitur yang sangat berlimpah. Mulai dari dia ada semi autonomous, dia ada adaptive cruise control bisa menjaga jarak, lane keeping assist, fitur yang menjaga supaya kita tidak keluar dari lajur yang sudah kita pilih. Lalu juga lane departure warning, front collision warning yang memperingati kita jika ada mobil melakukan rem mendadak di depan juga. Dan semua itu bisa dilihat dari head unit di tengah. Tapi memang dia tidak ada blind spot monitoring sayangnya, padahal itu juga bisa sangat kepake sekali. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang kualitasnya jernih sekali untuk kameranya, dan itu sangat membantu sekali. Kalau misalnya mau lihat fitur radar pun juga bisa dari instrumen depan ini, dia bisa mendeteksi ada mobil di depan atau motor di depan, semua bisa kedeteksi dari sini, bisa kelihatan juga kita. Jadi untuk keluar kota pun juga kalau menggunakan semi autonomous mungkin juga nggak capek, walaupun dia tidak bisa full nyetir sendiri, harus dipegang setiap berapa detik sekali. Dengan mesin yang lebih bertenaga, kita lihat seberapa kencangkah Wuling Almaz Hybrid ini. Oke, kita coba langsung untuk tenaganya. Kita pindah ke mode S. Kita kurangi kecepatan. Kita gas. Wow, dia akselerasi cepat loh ini. 80, 90, 100, wow udah 100 lebih. 110. Cepat loh ini.
0 sampai 100 km per jamnya hampir 10 detik lah. Dia 9,7 sampai 9,8 detik untuk 0 sampai 100 km per jamnya. Yang berarti cukup cepat untuk akselerasinya untuk mobil sebesar ini dan seberat ini juga. Kalau misalnya kita pakai listrik saja, kita gas tuh lebih G-force lebih besar nih. Tuh. Nah, G-force itu dia lebih besar, lebih kerasa, dan dorongan dari motor listriknya sendiri juga berasa banget. Walaupun dia nggak bisa full menggunakan mesin listriknya ya, jadi nggak ada full untuk EV mode-nya dia. Jadi sudah teratur sendiri secara otomatis oleh mesinnya. Tapi untuk tarikannya dia enak. Di balik semua hal tersebut, mobil ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yang pasti ya adalah posisi berkendaranya. Seperti aku bilang, posisi berkendaranya kurang enak menurutku. Betul-betul nggak bisa dapat posisi berkendara yang enak di mobil ini aku. Kakiku ini terlalu dekat memang dengan pedal gas sama pedal remnya, tapi aku lebih mentingin untuk posisi tangan dulu yang pas ya. Jadi kakiku kalau misalnya jalan agak jauh itu berasa banget agak sakit pergelangan kakinya itu lama-kelamaan, karena pindah-pindah terus kan pergelangannya, jadi agak sakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaca belakangnya yang tidak begitu besar kalau menurutku. Jadi pandangan keluar ke belakang itu tidak begitu luas. Itu kekurangan kedua. Yang ketiga adalah, sebetulnya ini bukan kekurangan ya, tapi yang ketiga ini hanya opini ku saja. Penempatan untuk pengaturan AC-nya. Jadi pengatur ini kan dia sudah menggunakan semuanya di layar di dalam head unit tengah ini. Canggih emang, semua pengaturan AC, pengaturan fitur semua ada di sini. Tapi untuk AC ya, walaupun canggih, tapi kalau misalnya aku nyetir gini ya, itu jadinya agak repot menggantinya. Jadi aku harus ngeliat dulu mana yang mau aku pencet segala macam, itu kan harus aku lihat dulu satu-satu, baru bisa ganti-ganti. Walaupun kita bisa pakai orang wuling yang ada di sininya ini, tapi tetap aja kalau misalnya kita mau ngeliat kan agak susah. Mungkin itu saja kekurangan yang aku temukan di Almaz Hybrid ini. Di balik semua kekurangan tersebut, apa saja hal-hal yang sangat menarik dari mobil ini? Hal-hal yang menarik, yang pertama adalah yang pasti hybridnya. Dia kan menggunakan mesin hybrid yang lebih bertenaga, lebih halus, dan lebih irit kalau misalnya dibandingkan dengan yang non hybridnya. Yang kedua, fiturnya yang berlimpah, fiturnya dia banyak sekali. Lalu voice command-nya yang membantu juga, apalagi kita berkendara seperti ini, itu bisa sangat membantu untuk meningkatkan suhu AC, suruh membuka sunroof, nyalakan wiper, itu dia bisa melakukan semua itu. Terus juga kabinnya yang cukup mewah, interiornya ini bahan-bahannya sebagian dia menggunakan soft touch, ini soft touch semua, yang kesannya pun dia juga mewah. Menarik, ini mobil menarik sekali, apalagi harganya pun juga untuk mobil secanggih ini dan enak untuk dipakai di jalan. Itu harga di bawah 500 juta itu sangat luar biasa sekali. Bahkan Wuling saja yang Alphas yang belum lama banget diluncurin, sama dia sudah dilengkapi dengan semi autonomous seperti ini, dalamnya pun juga mewah, harganya pun masih di bawahnya Almaz. Itu jadi luar biasa. Wuling ini sangat luar biasa saat ini, betul-betul pasarnya sangat luar biasa sekali untuk saat ini. Nah, jadi mungkin begitu reviewku mengenai Wuling Almaz RS Hybrid ini. Ini mobil bisa dibilang enak, fiturnya juga berlimpah dia. Tapi untuk perjalanan jauh menurutku ya, kalau dengan posisi berkendara seperti ini mungkin agak capek ya, menurutku ya. Tapi mobilnya sendiri sih enak kalau menurutku. Ditambah lagi kalau bisa dapat posisi berkendara yang paling enak, wah ini jadi enak ini mobilnya langsung untuk nyetir jauh pun. Nah, oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.